Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran tematik muatan IPA sebelumnya, anak-anak sudah melakukan percobaan perambatan bunyi. Dari percobaan tersebut, anak-anak dapat mendengar bunyi yang dihasilkan melalui indera pendengaran kita. Indera pendengaran manusia yaitu telinga. Seperti inilah gambar dari telinga kita. Telinga kita itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk mengetahui apa saja bagian-bagian dari telinga kita, mari kita pelajari lebih lanjut. Pastikan kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian. Kita mulai dari telinga bagian luar. Di telinga bagian luar itu terdapat yang namanya daun telinga. Daun telinga adalah bagian yang terlihat secara langsung dari luar. Fungsi dari daun telinga ini adalah untuk menangkap dan mengumpulkan bunyi. Selanjutnya, bagian telinga luar yang kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini merupakan tempat masuknya bunyi. Selanjutnya ada liang telinga, atau juga bisa disebut dengan saluran telinga. Liang telinga ini berfungsi untuk menyalurkan bunyi menuju telinga tengah. Kita menuju ke telinga bagian tengah. Bagian telinga tengah yang pertama adalah gendang telinga, atau disebut juga dengan membran timpani. Gendang telinga ini akan mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk, kemudian menyampaikan getaran ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari 3 macam, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini disebut dengan tulang pendengaran dan berfungsi untuk memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga dan menyalurkan ke telinga bagian dalam. Selanjutnya ada saluran eustasius. Saluran eustasius merupakan saluran yang menghubungkan telinga dan rongga mulut. Berfungsi untuk menjaga tekanan udara. Selanjutnya kita akan masuk ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam itu terdapat bagian yang kalau kita lihat bentuknya seperti rumah siput. Nah, bagian ini disebut dengan rumah siput atau koklea. Fungsi dari rumah siput adalah merubah getaran menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran, sehingga kita bisa tahu jenis bunyi yang didengar. Jadi sesampainya di otak, kita bisa memproses, oh ini ternyata suara kucing, atau misalnya suara dari alat musik piano atau alat musik drum. Nah, seperti itu. Terakhir ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, kalau kita lihat memang di sini ada 3 saluran yang bentuknya itu setengah lingkaran. Nah, bagian ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Apabila terjadi benturan sampai merusak bagian ini, kita bisa kehilangan keseimbangan. Setelah kita mengetahui fungsi dari masing-masing bagian telinga, itu berarti bisa kita simpulkan cara kerja atau proses kita bisa mendengar, yaitu suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang itu ditangkap oleh telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Kemudian getaran masuk melalui lubang telinga, diteruskan ke telinga tengah melewati saluran telinga atau liang telinga, sehingga akan memberikan tekanan pada gendang telinga yang menyebabkan gendang telinga bergetar. Nah, ketika gendang telinga ini bergetar, maka akan
diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan dirubah menjadi sinyal atau impuls dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar atau mengartikan bunyi yang kita dengar. Seperti itulah proses kita dapat mendengar bunyi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan pada telinga. Gangguan telinga yang pertama adalah penumpukan kotoran telinga. Nah, pada telinga kita bagian luar itu terdapat kelenjar yang menghasilkan kotoran telinga. Kotoran telinga itu berfungsi untuk mencegah debu dan partikel kecil masuk telinga. Normalnya, kotoran telinga itu akan mengering dan keluar dengan sendirinya. Tetapi terkadang justru menumpuk dan menyumbat saluran telinga. Kebiasaan membersihkan dengan cotton bud itu justru bisa mendorong kotoran semakin dalam. Nah, penumpukan itulah yang menyebabkan gatal, berdenging, pusing, bahkan juga menurunnya kemampuan mendengar. Selanjutnya, gangguan yang kedua adalah otitis eksterna. Gangguan ini merupakan infeksi di bagian luar. Contohnya adalah saat telinga kita kemasukan air. Nah, saat kemasukan air itu kan menyebabkan telinga kita lembab. Kalau telinga kita lembab itu menyebabkan bakteri mudah tumbuh dan berkembang biak di telinga kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga telinga kita supaya tetap dalam keadaan kering. Selanjutnya ada gangguan telinga otitis media. Gangguan ini berupa saluran eustasius kita membengkak. Penyebabnya adalah reaksi alergi, flu, atau juga infeksi pada hidung. Nah, saat mengalami otitis media yang dirasakan oleh seseorang yaitu misalnya sulit tidur, demam, kalau anak kecil biasanya rewel, kemudian telinga mengeluarkan cairan, bahkan kita juga akan mengalami pendengarannya berkurang. Yang terakhir adalah tinnitus. Gangguan pada telinga ini ditandai dengan telinga berdenging. Hal itu disebabkan oleh kerusakan syaraf pendengaran di telinga bagian dalam. Biasanya dialami oleh orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Tapi pada orang yang masih muda juga bisa mengalami tinnitus ini. Biasanya itu karena sering atau memiliki kebiasaan mendengarkan suara yang terlalu keras dan dalam waktu yang lama, sehingga akan terjadi penumpukan kotoran. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya gangguan pada telinga, kita perlu melakukan beberapa hal yang berfungsi untuk mencegah atau untuk merawat telinga. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama adalah membersihkan sekitar saluran telinga dengan handuk lembab. Jadi ketika kita membersihkan telinga, jangan menggunakan cotton bud, karena ketika menggunakan cotton bud justru akan membuat kotoran masuk ke dalam dan menumpuk. Kalau kita menggunakan handuk, itu kan yang bisa kita bersihkan hanya bagian luar, karena seperti yang disebutkan tadi, kotoran telinga itu kan akan mengering dan keluar dengan sendirinya. Nah, setelah kita bersihkan, kita harus memastikan bahwa telinga kita dalam keadaan kering. Selanjutnya adalah hindari mengorek-ngorek telinga menggunakan benda keras. Ada beberapa orang yang justru saat membersihkan telinga itu menggunakan benda-benda keras, seperti misalnya peniti. Kemudian, cara yang ketiga adalah hindari mendengarkan musik yang terlalu keras. Apalagi sering menggunakan headphone ataupun earphone, itu juga kalau mendengarkan musiknya terlalu keras bisa merusak gendang telinga. Yang terakhir adalah jika terjadi gangguan telinga, segera periksa ke dokter THT. Apa itu dokter THT? Dokter THT yaitu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Itulah pembahasan untuk pelajaran kita hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.